Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang telah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat kami, menyapa kami dengan kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Yohanes yang kedua, pasal yang pertama, pembacaan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat 1, surat 2, dan surat 3 Yohanes dikenal sebagai surat yang menasehatkan jemaat untuk hidup di dalam kasih. Rasul Yohanes menekankan bahwa jemaat Tuhan adalah anak-anak yang sungguh telah hidup dalam kebenaran. Istilah kebenaran, istilah di kayu sune, artinya benar oleh karena dibenarkan melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang yang hidup dalam kebenaran pastilah orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus dan hidup di dalam kasih. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-6, Rasul Yohanes menyatakan bahwa orang yang hidup dalam kasih, kata kasih yang dipakai ialah kasih agape, kasih sejati yang ditunjukkan Kristus di kayu salib demi kita orang berdosa, pastilah atau ia adalah orang yang pasti menuruti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu ialah supaya orang Kristen hidup di dalam kasih. Artinya kasih bukan hanya sekedar suatu ajaran, pemahaman, atau nilai hidup Kristiani, tetapi seharusnya dan sebenarnya semestinya ia mewujud dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan pola laku dalam keseharian hidup kita mengiring Tuhan dan juga dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini sedang menasehatkan kita semua. Tidaklah patut jika kita adalah anak-anak Tuhan yang dikatakan hidup dalam kasih dan mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi, tetapi kita dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, perselisihan, fitnah, ketidakrukunan, caci maki, iri hati, dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhana ialah bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus kita di kayu salib, menolong kita, menguatkan kita, menjalani kehidupan sehari-hari di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Kami memohon kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhanlah menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menjalaninya di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.